Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fitrianti dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Yang pertama ada tadarus Al-Quran 5 hingga 10 menit sesuai tema. Kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya bertujuan menumbuhkan keinginan untuk mengetahui manfaatnya, seperti paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. Lalu yang kedua ada bersatu dalam keragaman. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan hal ini. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dimaklumi bahwa perbedaan dan keragaman merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji umatnya. Menganalisis makna Quran surat Al-Imran ayat 159 terkait tentang bersikap demokrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Penjelasan atau tafsir dalam ayat tersebut tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap umat muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Adapun sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah, yaitu memberi maaf kepada semua peserta musyawarah apapun bentuk kesalahannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang sulit akan menjadi mudah setelah dipecahkan oleh banyak orang, lebih-lebih kalau membahas orang yang ahli. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Lalu yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Dan yang terakhir, berlatih menghargai pendapat orang lain. Lalu ada demokrasi dan syuro. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi secara kebahasaan yaitu menurut kata demokrasi yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Nah, secara istilah demokrasi terdapat 2 sudut pandang. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan
politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada suatu dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua ada syuro. Menurut bahasa, dalam Kamus Mujam Makayis Al-Murah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Menurut istilah, terdapat 3 sudut pandang. Yang pertama ada Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam kitabnya yaitu Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Lalu pendapat yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Lalu sudut pandang ketiga, definisi syuro yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asy-Syura fi Nizami al-Hukum al-Islami diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Lalu yang ketiga ada titik temu atau persamaan. Antara musyawarah atau syura dengan demokrasi terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi itu terdapat prinsip syura, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan kejujuran. Sementara demokrasi yaitu menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.